Nuwun sedulur semua, jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Nah, melihat keprihatinan tentang generasi sekarang yang sudah putus dengan leluhurnya, maka saya ingin berusaha bercerita tentang peradaban yang berkaitan dengan leluhur Nusantara. Kita seperti ketahui bahwa bumi ini mengalami beberapa kali peradaban dari dinosaurus bahkan sampai sekarang. Nah, setiap peradaban itu akan ada kehancuran. Dan kehancuran itu biasa disebut dengan orang kiamat, karena akan menyisakan tinggal sedikit dari populasi yang ada di bumi. Nah, di sini saya ingin membahas tentang leluhur dari Nusantara, yaitu suku Lemurian. Suku Lemurian ini tinggalnya di benua Lemuria. Benua Lemuria ini adalah luasnya dari Indonesia, Madagaskar, Hawaii, sampai ke Australia. Dulu luasnya segitu. Jadi dataran ini menyatu, daratan menjadi satu benua. Nah, Indonesia sendiri pada saat itu menjadi dataran tinggi. Karena terdapat Gunung Sunda. Gunung Sunda, bukan SUNDA, tapi ZHUNNDA. Makanya sekarang dikenal sebagai Sundaland di generasi berikutnya. Nah, suku Lemuran ini datang setelah bangsa Kraiman. Bangsa Kraiman dulunya menduduki dulu, kemudian ada kejadian Marka. Marka itu seperti meteor jatuh ke bumi, jadi dihancurkan, dimusnahkan suku Kraiman itu. Kemudian Lemuran baru datang. Nah, Lemurian yang pertama kali datang itu adalah punya akselerasi sel, kemampuan kecerdasan manusia itu 40%. Sedangkan kita ini 2,5%. Nah, kalau 40% itu perbandingannya sama seperti Superman. Superman itu sebetulnya adalah gambaran dari leluhur kita Lemurian dulu, dari planet Krypto. Krypto itu kristal. Nah, itulah teknologi yang digunakan oleh leluhur kita, yaitu air dan Kraiman. Kraiman itu unsur kristal, logam. Nah, Gunung Sunda ini tingginya 12.525 meter. Jadi bisa dibayangkan tingginya. Gunung Toba saja hampir setara dengan Gunung Sunda ini. Nah, kalau Gunung Toba itu diprediksi melenyapkan peradaban dinosaurus. Nah, Gunung Sunda ini meletus berkali-kali. Bahkan sekali letusannya saja bisa menghancurkan tubuhnya. Nah, Lemuria ini datang ke bumi, ke tempat kita, ini 246-357 tahun Masehi, sebelum Masehi. Jadi 200-an tahun, 250-an tahun sebelum Masehi, itu mereka hadir. Dengan pimpinannya yang bernama Ramidar. Tujuan mereka ke bumi adalah untuk cloning, membuat ras, dan memberikan teknologi. Nah, pada saat mereka turun pertama kali itu tidak terbagi dalam negara, jadi satu kesatuan utuh. Dan orang-orang yang berkemampuan 40% tadi itu disebutnya koordinator. Bukan pimpinan, tapi koordinator. Kalau sekarang kan ada terlalu tinggi ya jabatan dari RT RW.
sampai ke atas itu terlalu banyak orang yang menjadi pimpinan. Kalau dulu enggak, koordinator. Nah, ini tugasnya memberikan pengetahuan kepada makhluk yang 2,5% tadi. Nah, ini tidak terbagi dalam negara. Nah, lemurian ini banyak peninggalannya yang kita temui. Satu-satunya adalah salah satunya adalah Gunung Padang. Gunung Padang itu peninggalan bangsa Lemurian. Itu sebetulnya situs kuno bangsa Lemurian untuk berhubungan dengan antar galaksi. Nah, di sana ditemukan dorpal-dorpal. Kalau di Gunung Padang ada 5 dorpal, yang 2 masih aktif. Nah, yang 2 ini kadang-kadang menimbulkan holografik, jadi seperti gambar manusia raksasa, hologram. Itu namanya kalpaka. Itu sebetulnya operator dari produk tadi. Nah, kalpaka ini tugasnya adalah ngoperatori untuk membuat penanggalan galaksi. Jadi bukan hanya bumi, tapi penanggalan galaksi. Kalau suku Maya itu terbatas masih bumi. Karena sebetulnya suku Maya itu adopsi dari suku Lemurian. Jadi betapa canggihnya leluhur kita saat itu. 200 tahun, 200.000 tahun sebelum Masehi sudah memiliki teknologi yang sedemikian rupa. Nah, tapi berhubungan tatanan politiknya adalah milhinia, jadi tidak ada pimpinan, tidak ada ketua, yang ada koordinator. Jadi saling berbagi, masyarakat justru bisa mandiri, swadaya, semua memenuhi kecukupan sendiri. Dan sifat dari bangsa Lemurian ini adalah lembah manah, tidak tinggi hati, selalu mengalah, suka berpikir, dan menemukan teknologi-teknologi yang luar biasa. Nah, ras yang dikembangkan pertama kali oleh suku Lemurian ini adalah ras Adama. Ras Adama. Dan huruf Lemurian ini adalah akar dari segala huruf yang sampai sekarang ada di bumi ini. Terutama itu huruf-huruf yang bacaannya dari kanan ke kiri. Karena adalah dari kanan ke kiri adalah itu memacu kecerdasan manusia, sehingga makhluk alam itu bergeraknya dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan, bukan mengikuti jam dinding, tapi berlawanan. Artinya itu meningkatkan kecerdasan. Nah, huruf-huruf ini sengaja dihancurkan. Karena apa? Biar manusia berkembang. Seperti situs Gunung Padang itu juga dihancurkan oleh bangsa Lemurian sendiri. Agar apa? Agar manusia ini bisa berpikir dan berkembang orang jaga ke sana. Tidak hanya mengandalkan leluhurnya, tapi berpikirlah, berkembanglah. Nah, 6 kunci dasar dari filosofi bangsa Lemurian adalah Waskita. Wisnu. 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 Nah, prinsip Wisnu ini adalah membetulkan diri sendiri dulu sebelum membetulkan orang lain. Membetulkan diri sendiri dulu sebelum membetulkan orang lain. Artinya bangsa Lemurian ini adalah bangsa yang paling introspeksi diri.
Leluhur kita itu paling introspeksi diri, sehingga spiritualnya kuat. Nah, Wisnu ini terdiri dari yang pertama, Waskita. Waskita ini kita harus waspada terhadap nafsu. Nafsu dalam diri kita yang kadang-kadang menghancurkan kita sendiri. Nah, inilah waskita. Kemudian ada irada. Ini adalah kembali kepada sang pencipta. Karena mereka kalau menyebut Tuhan itu sang pencipta. Karena masa itu belum ada penyebutan nama Tuhan. Terus sampai sekarang ada Allah, ada tidak. Tapi adanya sang pencipta. Nah, kemudian S-nya adalah satya, itu konsisten terhadap satu jalan. Jadi ketika diberikan jalan oleh sang pencipta, maka konsistenlah terhadap jalan itu. Setia terhadap jalan itu. Nah, lalu hanya hambala itu bersujud dan menyerahkan diri total terhadap sang pencipta. Kemudian disambung lagi dengan narita. Narita itu bersimpuh. Jadi kita bersimpuh karena kita merasa akan diadili oleh sang pencipta. Kita itu selalu diadili oleh sang pencipta. Yang berhak mengadili kita adalah sang pencipta. Jadi kita bersimpuh, bersiap. Disambung dengan umadita. Jadi Wisnu yang terakhir adalah umadita. Itu menerima semua keputusan dari sang pencipta, apapun yang dijatuhkan kepada kita. Jadi inilah 6 kunci dasar filosofi budaya Lemuria atau budaya leluhur kita. Makanya Jawa dan Nusantara ini, terutama Asia ini, dikenal sebagai bangsa spiritual. Karena selalu dekat dengan sang pencipta. Nah, sampai sekarang beberapa peninggalan mereka juga masih ada. Ada 4 piramida yang ada di Indonesia ini. Piramida ini lebih tinggi dari piramida di Mesir yang baru usianya 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau ini sudah puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Salah satunya yang pertama ada di dekat Banten, Samudra Hindia. Itu piramidanya tingginya hampir 400 meter. Kalau di Mesir cuma 200 ya. Itu 400 meter tingginya, dan di situ dijaga oleh Arkitirema. Kemudian di Laut Jawa, utara Karimun Jawa, itu ada juga piramida. Nah, piramida ini dijaga oleh Gribardar. Kemudian ada di Sulat, Sulawesi, dekat Balikpapan. Itu dijaga oleh Ringgamana. Nah, kemudian ada lagi di Laut Arafuru. Itu dijaga oleh Glabimanara. Nah, Lemurian ini pergi dengan meninggalkan 4 putra terbaiknya hibernasi di dalam piramid-piramid itu. Yang mungkin kemunculannya nanti akan muncul setelah memang betul-betul bumi ini membutuhkan. Nah, 4 orang ini punya kemampuan masing-masing yang betul-betul istimewa. Nah, peradaban ini mengajarkan tidak ada agama, tapi normanya itu tadi, punya filosofi itu dengan sang pencipta, berhubungan langsung dengan sang pencipta. Karena pada saat dulu memang
belum terpecah-pecah seperti sekarang. Nah, dari suku Lemuran ini ada cerita tentang suku Atlantis. Nah, suku Atlantis ini adalah sebetulnya keturunan Lemurian, karena suku Atlantis ini ada 25.000 tahun sebelum Masehi. Jadi keturunan Lemurian Ahana itu 80.000 tahun sebelum Masehi. Jadi pertama kali datangnya itu 246.000 tahun sebelum Masehi, sampai ke Lemurian yang terakhir yang baru itu 80.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada suku Atlantis. Suku Atlantis ini 25.000 tahun yang lalu. Nah, ceritanya bagaimana dengan suku Atlantis ini? Nah, suku Atlantis ini yang raja ketiganya, sebetulnya suku Atlantis ini ditugaskan oleh Lemuria untuk menjaga piramid-piramid yang ada di bumi dan dolpan-dolpan. Dolpan itu fungsinya apa? Untuk mengantisipasi, ada yang menguatkan sinyal, ada yang merekam, ada yang memantulkan sinyal. Semacam kalau sekarang chip radar. Jadi kalau ada serangan dari luar angkasa, mereka bisa mengantisipasi, mereka bisa menghancurkan. Dan Dorpal ini luarnya atau batu yang di luar bulat itu dibuatnya di Ukraina. Jadi karoserinya di Ukraina, assemblingnya di Indonesia, termasuk isinya itu logam Kreiman itu sudah teknologi nano cluster. Jadi teknologi penyatuan batu dengan logam. Yang dibutuhkan adalah emas KW3 atau emas tingkat 3 itu sebagai konduktornya. Maka dari itu chip-chip sekarang itu dalam HP ada micro SD itu mengandung emas. Jadi sekarang banyak yang ngumpulin chip-chip itu untuk dijadikan emasnya, diambil emasnya. Karena itu memang emas. Emas adalah semikonduktor terbaik sampai saat ini di bumi ini. Nah, sebelum lanjut ke cerita Atlantis, tadi Lemuria adalah hidupnya adalah kemandirian. Jadi mandiri pangan, mandiri listrik, mandiri semua. Jadi swadaya, orang bisa swadaya pada saat itu. Tidak butuh apa-apa yang berlebih, dan ada juga yang ditinggalkan karena mereka sudah punya teknologi untuk menciptakan Wimana. Wimana itu pesawat terbang satu awak. Nah, kalau di Jawa lebih dikenal sebagai Stova, yang sekarang bentuknya seperti stupa di Borobudur. Itu adalah Wimana sebetulnya. Anti gravitasi satu awak. Jadi jangan heran kalau leluhur kita kemana dulu bisa terbang. Karena punya teknologinya, punya caranya. Dengan keselarasan menyatu dengan alam, dengan memperhitungkan elektromagnetiknya, jadi akan bisa membuat levitasi atau berlawanan arah dengan gravitasi matahari sehingga bisa terbang. Seperti magnet, ketika kita bisa mengatur medan magnet itu berlawanan, akan tolak menolak. Itu kuncinya bangsa Lemurian. Jadi bangsa Lemurian itu tidak perlu membuat senjata, tidak perlu membuat teknologi aneh-aneh gitu loh. Karena tujuan mereka adalah menjadi pimpinan di muka bumi, menguasai bumi, menggunakan bumi sebijaksana mungkin. Nah, kemudian ada keturunan Atlantis sebagai raja yang ketiga bernama Balamin. Nah, Atlantis raja pertama itu masih Lemurian asli. Kemudian sampai raja ketiga itu
Balamin ini mempunyai istri yang namanya Etnam. Nah, Etnam ini membujuk, ya seperti contohnya Nabi Adam dibujuk oleh Siti Hawa. Ayo kita berpisah saja, ayo kita mendirikan sendiri. Kita jangan tergantung terus. Nah, lama-kelamaan dibujuk, maka Balamin memohon kepada Ramidar. Ingin memisahkan diri. Nah, dipilihlah benua Atlan. Atlan itu kan artinya memisahkan diri. Jadi, secara garis besar benua Atlan atau Atlantis itu bukan di Indonesia. Ini cerita dari awal karena memisahkan diri dari benua Lemuria menjadi benua sendiri, benua Atlantis. Nah, di sana mereka menciptakan nuklir. Ya, kecenderungan orang kalau sudah menciptakan teknologi nuklir ingin mencoba. Nah, inilah awal bencana sebetulnya. Ketika Balamin yang sudah dibujuk oleh Etnam ini, istrinya ini ahli di nuklir. Nah, ini menjadi pengen menguasai bumi. Dengan pertama penaklukannya bangsa Rama. Bangsa Rama ditaklukkan, dibina menjadi pasukan perangnya Atlantis. Nah, ketika berkali-kali menyerang nuklir ke bangsa Lemuria, nah, bangsa Lemuria itu tidak membalas, tapi punya teknologi Hiropa. Hiropa kalau sekarang gambarnya seperti harpa dengan dawai itu, tapi suara lengkingannya itu bisa mengembalikan nuklir ke asalnya. Nah, di saat nuklir itu kembali ke asalnya, maka Etnam itu terbunuh di situ. Hancur Atlantis karena itu perbuatan mereka sendiri. Nah, Balamin yang mendengar Etnam terbunuh tidak terima. Makanya sampai sekarang Balamin itu selalu ingin menghancurkan keturunan Lemuria. Dicatat ya, Balamin sampai saat ini ingin menghancurkan suku Lemuria, keturunannya. Karena setelah pada saat itu maka ada kejadian di mana Balamin itu yang punya senjata namanya Temala. Temala itu seperti tombak, tapi ujungnya seperti trisula. Itu sekali ditunjukkan ke orang, itu jutaan orang bisa mati. Nah, suku Lemurian itu bertahan dengan kerudang. Kalau kerudang itu sekarang menjadi kujang. Tapi unsurnya bukan unsur baja biasa, tapi logamnya logam yang istimewa. Jadi Temala itu dikalahkan oleh kujang ketika pertarungan. Lalu Temala itu ditimbun, dimasukkan ke dalam kotak batu, kemudian ditimbun, lalu dimasukkan batu lagi. Nah, sampai sekarang itulah disebut Borobudur. Batuan yang paling atas itu dibangun oleh Kerajaan Mataram Hindu pertama pada abad ke-7. Jadi Temala itu sebetulnya Borobudur itu di bawahnya masih ada Temala, dan Temala itu menyerap energi. Jadi kita lihat kehidupan di sekitar Borobudur itu bukan apa-apa, itu banyak anak indigo di sana. Itu efek dari Temala di dalam itu. Banyak anak indigo yang lahir di sana. Dan kita contohkan relief-relief Borobudur itu bukan Ramayana, tapi penggambaran suku Lemurian. Jadi pada
kerajaan Mataram Hindu, dia sudah connect dengan bangsa Lemurian. Jadi relief-relief yang ada itu adalah gambaran bangsa Lemurian. Sehingga yang atas stupa itu sebetulnya bukan stupa agama Buddha atau bukan Siddhartha Gautama, itu Wimana tadi yang mirip stupa bentuknya, itu pesawat terbang satu awak. Nah, di sini mulai terkuak. Leluhur kita itu sebenarnya bagaimana? Nah, lalu pesawat terbang satu awak itu dibuat stupa. Kalau di Jawa terkenal stupa. Kalau mereka stopa. Nah, ini menjadi pesawat satu awak. Sedangkan krudang sendiri itu disimpan di Parangkusumo. Makanya Parangkusumo itu ada batu. Kalau dilihat dari atas itu bentuknya seperti kujang. Itu sebetulnya di bawahnya ada kujang. Maka dari itu juga banyak orang semedi di Parangkusumo di batu itu. Karena anomali magnetiknya sangat luar biasa. Dan itu membantu orang untuk mengakselerasi tubuhnya. Saya sendiri juga sering ke sana. Nah, perbedaan antara krudang, kalau krudang itu memancarkan energi positif. Sedangkan Temala di Borobudur itu menyerap energi. Jadi, berkali-kali orang mau menggagalkan Borobudur itu tidak akan bisa. Orang mau menghancurkan Borobudur tidak bisa karena terserap energinya oleh Temala itu. Di sisi lain Temala itu menghancurkan, di sisi lain dia menyerap energi. Maka dari itu kadang pesawat di atas Borobudur juga akan terserap energinya. Nah, di Parangkusumo sendiri itu yang ada krudangnya itu kalau ada pesawat lewat sering mengacaukan radar. Kadang bisa pesawat itu mati mesin karena energi magnetiknya tinggi. Sama dengan Gunung Padang, itu tidak ada yang pesawat mau melewati karena pancaran energi magnetiknya sampai ke galaksi luar. Karena Gunung Padang itu adalah koneksi antar galaksi, bukan hanya bumi tok, tapi antar galaksi. Sehingga kejadian di Gunung Salak, pesawat Sukhoi mati, betul-betul mesin itu selalu mati, tidak ada suara, tidak ada kehidupan, sehingga hancur. Tidak ada ledakan di sana karena mesinnya mati. Karena anomali magnetik tadi. Nah, kalau orang sekarang menyebutnya di situ tempatnya angker. Angker itu sebetulnya karena magnetiknya tinggi. Jadi seakan-akan kita merasakan hal yang berbeda. Di sana ada rasa tertentu lah. Nah, itu orang sekarang menyebutnya angker, padahal tidak. Kalau ada batu besar itu sebetulnya batu besar itu bisa dikatakan dorpal yang ditanam oleh leluhur Lemurian. Dulu gunung-gunung itu ditanami dengan dorpal itu. Dorpal ini tujuannya untuk meredam energi. Jadi ketika ada getaran gempa itu akan dilawan dengan energi dari dorpal sehingga tidak mematikan yang di atasnya. Atau gunung kalau akan meletus itu bisa diatur oleh dorpal ini biar energinya tidak keluar terlalu berbahaya. Seperti di Merapi ada dorpal, di Gunung Bromo ada dorpal, Gede Pangrango ada dorpal. Jawa Timur itu di Gunung Arjuna ada dorpal, Welirang ada dorpal, Penanggungan ada dorpal, Gunung Raung ada dorpal. Dan yang perlu kita ketahui itu memang sengaja dihancurkan oleh leluhur kita agar kita berkembang. Dan leluhur kita, Lemurian itu bukan hancur karena Atlantis, penyerangan Atlantis, tapi karena tugasnya sudah selesai di bumi ini, maka kembali ke planet Orkadar. Planet Orkadar itu planet Lemurian. Nah, disitulah Atlantis merasa menang.
Atlantis merasa menang lalu ingin menguasai peninggalan-peninggalan leluhurnya. Maka dari itu, seperti piramid itu semua ditutupi, dihancurkan. Dan kalau sekarang kita melihat gunung, itu kita harus bertanya apakah itu betul gunung atau piramid yang ditutupi oleh nenek moyang kita dulu supaya tidak dijarah oleh Atlantis atau anak buahnya Balamin tadi. Jadi bisa jadi sekarang suku Atlantis mendiami di Asia, di Nusantara, karena apa? Merasa sudah menang. Nah, kemudian setelah periode Atlantis, ini adalah periodenya nuklir. Kalau leluhur Lemurian tadi berbasis air dan Kaiman, kalau ini periodenya nuklir. Ya, ini gambaran peradaban seperti itu. Lalu Atlantis dikabarkan adalah hancur karena banjir besar. Nah, ini saya baru mencari keterkaitan apakah ini banjir besarnya Nabi Noah atau bukan. Nah, setelah kehancuran Atlantis, baru diturunkanlah lagi ke bumi. Itu adalah periode, kalau kita tahu, adalah pewayangan. Yang terakhir dari kasus kejadian banjir itu ada Sundaland. Jadi Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan India masih bersatu. Vietnam, Singapura itu masih bersatu dalam satu daratan. Jadi dulu tidak menutup kemungkinan ke Kalimantan, ke Jawa, tinggal lewat daratan saja. Nah, terkenal episode Mahabharata. Jadi ketika Arjuna, ketika perang Mahabharata itu sudah perang nuklir, bukan perang biasa, panah biasa, itu nuklir. Jadi coba kita belajar berpikir dengan logika, itu nuklir, panah bisa menghancurkan sekian orang. Nah, ketika di Mahabharata ini nanti akan saya bahas sampai bagaimana kok cerita Mahabharata ini diakui di India. Tapi sebelumnya saya ingin membahas tentang profilnya, profil dari suku Lemurian. Profil dari suku Lemurian adalah namanya Lemurian, tinggalnya di benua Lemurian atau sekarang Nusantara.